Kalau kalian nonton ini, semestinya kalian tahu dong tentang IP Silent Hill, sebuah seri game horror yang bisa dibilang legend banget gitu. Dari era PS1 sampai sekarang ada di PS5, Xbox Series X maupun Steam gitu. Seingatku, aku tuh mainin cukup banyak seri dari Silent Hill deh. Kayak Silent Hill yang pertama, yang protagonisnya Harry Mason tuh. Dia nyariin anaknya yang hilang pas kecelakaan. Terus Silent Hill 2 di PS2, si James Sunderland yang dikirimin surat sama istrinya padahal udah meninggal. Terus Silent Hill 3 itu si cewek Heather Mason yang ceritanya nyambung deh sama Silent Hill 1 ya kan. Kalau Silent Hill 4 The Room itu aku nggak main sih, tapi aku sempet nonton walkthrough-nya di YouTube. Serem banget sih. Yang protagonisnya Henry Townshend, dia bangun-bangun di kamarnya digembok, nggak bisa keluar tuh kan. Terus ada juga Silent Hill PT, playable teaser. Siapa yang inget, yo? Sangat viral pada masanya, dan itu serem gila. Belakangan aku baru tahu kalau ada orang yang nge-breakdown gameplaynya gitu. Dibongkar lah segala macem sampai ketahuan bahwa ternyata hantunya tuh beneran ngikutin player di belakang, bro. Terus kan pada tahu nggak kalau Silent Hill itu juga ada game Java-nya. Sekitar tahun 2000-an, aku nggak tahu rilisnya kapan ya. Pokoknya waktu masih zaman HP Nokia tuh. Kalau buka internet via GPRS, ya kan. Kalau browsing di HP tuh, yang dibuka situsnya webtrick.com. Ada tuh gamenya. Dan serem. Tapi mungkin soalnya waktu itu aku juga masih bocil ya kan. Dan puzzle-nya itu loh, kan bahasa Inggris ya. Gak bisa aku namatin, gak ngerti gitu cara nyelesainnya. Ini disuruh kemana nggak tahu. Setelah aku browsing sebentar, ternyata banyak banget seriesnya ya, terutama yang di PSP itu ada beberapa ya. Dan aku nggak mainin semuanya lah. Yang F ini juga nggak main, cuma nontonin YouTuber sama VTuber main aja. Ngomong soal yang mana yang paling serem dari yang udah aku sebutin, yang udah aku experience tadi ya. 1, 2, 3, maybe 4. Kemudian lompat ke F aja ya. Kalau pilihanku sih tetap jatuh pada The Classic, Silent Hill di PS1, Silent Hill pertama. Menurutku build up ceritanya tuh rapih gitu. Bisa dibilang revolusioner, nggak tahu sih. Kalau nginget-nginget intronya ya, itu si Harry sebagai MC itu kan dia bangun-bangun bingung gitu kan di dalam mobil. Kenapa nih? Terus ternyata dia habis kecelakaan gitu kan. Tadinya dia bareng sama anak perempuannya Cheryl. Tapi pas dilihat ternyata anaknya udah hilang kan. Terus dia keluar dari mobil, terus pemandangannya kabut full gitu kan. Ternyata dia nyasar di sebuah kota kecil yang bernama Silent Hill. Udah kayak kota mati gitu kan, sepi banget. Terus sekelebet dia kayak ngelihat Cheryl di jalan, dia samperin. Tapi si Cheryl ini kayak jalan terus gitu, nggak ngerti kalau dia tuh lagi dicariin sama bapaknya kan. Diikutin sama si Harry sampai masuk ke dalam kota gitu kan. Akhirnya perlahan tersingkap gitu kan sisi gelap kota Silent Hill. Pokoknya kalian rasain sendirilah. Pelan-pelan dari ada apa nih? Kok kotanya sepi, terus kayak apa nih, kok ada bangkai, ada darah-darah nih, kenapa? Pokoknya yang belum main, rekomen banget sih, harus main sih. Maybe ini juga karena aku bias ya. Karena game ini tuh kayak
awal-awal mula aku terpapar game horror ya kan, yang game horror yang proper gitu maksudnya. Maksudnya soalnya kan setelah era PewDiePie meledak di YouTube gara-gara dia main-mainin game horror kan, nah populasi game horror yang nggak proper atau dengan kata lain sampah gitu kan ikut meledak gitu kan. Nantilah maksudnya. Terus ngomong soal soundtrack juga very iconic. Di intronya suara gitar yang di pick cepet dong. Kayak tapi kalau personal favorite sih dari Silent Hill 2 yang Theme of Laura itu didengerin sebagai lagu, sebagai musik juga enak dan memorable kan, melodinya tuh nyangkut di kepala gitu. Karyanya Om Akira Yamaoka gokil sih. Sebelum aku ngomong soal Silent Hill F, mungkin aku glazing tipis-tipis kepada Silent Hill yang klasik ini. And then maybe we can compare them and see the differences. Kalau kalian perhatiin kan Silent Hill 1 tuh kayak kabut tebal, jadi jarak pandangnya tuh sempit gitu kan. Sempit banget. Kayak beberapa meter di depan kamera tuh udah nggak kelihatan gitu. Secara psikologis dia bikin semacam efek efek serem, paranoidnya. Karena kan kita nggak tahu gitu, apa yang ada di balik kabut ini. Sebenarnya kota ini menyimpan misteri apa gitu. Tapi yang mungkin kalian nggak tahu, dan yang jelas aku nggak tahu pada waktu itu ya, bahwa ini juga sebenarnya adalah sebuah trik untuk mengakali limitasi dari kemampuan PS1 pada saat itu. Well, you see, kalau itu PS1 disuruh ngerender semua benda di depan kamera ya, tanpa kabut gitu, kelihatan semua. Itu bisa-bisa FPS drop sampai 10 kali bisa kali. So it's a clever trick. Dan tim Silent sebagai developer juga emang jenius kan ya dalam ngedesain game sampai kepikiran gitu cara kayak gitu. Kekurangan bisa disulap jadi kelebihan gitu. Now kita ngomong soal story. Aku coba shifting pembahasan ke Silent Hill F. Aku kira semua story dari seri Silent Hill tuh nggak ada yang jelek. Bagus semua. Tapi menurutku story Silent Hill F ini selain bagus, dia tuh juga lebih relatable gitu. Maksudku ya, cerita tentang sekte sesat atau ritual pembunuhan itu segala macem lah. Itu ngeri lah emang ya. Nggak ada debat. Tapi Silent Hill F itu berasa kayak personal gitu loh bro. Dan ya aku ngerti kalau secara lore dia juga cukup dalam. Kalau mau dikulik ya kan, mengenai kekuatan supernatural, spiritual di desa Ebisugaoka dan seterusnya. Tapi yang paling ditekankan dalam story-nya ya menurutku, ya penderitaan dan tekanan batin yang dialami si Hinako. Ya nggak sih? Kalau kalian perhatiin di video trailernya kalau nggak salah ya, itu ditaruh info penulis story-nya, namanya adalah Ryukishi 07. Aku sih nggak tahu ya, personally dia itu siapa nggak tahu. Tapi banyak yang point out di kolom komentarnya itu kalau dia adalah penulis dari series When They Cry. Salah satu yang terpopuler itu adalah Higurashi no Naku Koroni. Higurashi When They Cry. Itu kayak visual novel dan anime gitu ya, tahun 2002-2006an lah. Aku nggak pernah baca atau nonton secara langsung, tapi aku ada temen waktu kuliah yang dia tuh wibu banget, dan dia cerita tentang anime ini, When They Cry. Bahkan dia cerita secara detail tentang scene yang potong kuku itu. And I haven't even watched it yet. Gue udah ngeri anjing. Emang spesialis horror psychological lah kayaknya ini orangnya yang bikin ini. And then this information kasih
kayak ngasih ekspektasi kepada aku tentang game ini gitu loh. Kayak, oh sengeri itu bukan, segor dan sepsikologi itu kah, ya kan? Dan ya bener, gore-nya dapat. Psychological horror-nya apalagi. Kalau gore mah nggak usah ditanya ya. Kalau kalian inget scene yang motong tangan pakai gergaji itu, ya itu memorable banget sih. Terus tangannya diganti sama tangan Fox gitu kan. Yang somehow itu ngingetin aku ke anime Hell Teacher Nube kalau kalian tahu. Ada yang tahu nggak? Yang guru dengan tangan setan itu, yang bantai setan di sekolahan. Aduh, jadul banget lagi. Itu pernah tayang loh, kalau nggak salah di dulu TV7 sebelum jadi Trans 7. Atau salah ya, nggak tahu sih. Kayak anjing obscure banget. Oh iya, sama yang scene Hinako yang ngelentekin kulit muka terus ganti topeng. Aduh, ngeri. Tapi yang lebih ngeri dari itu sebenarnya ya, dan yang lebih mungkin terjadi kepada kita adalah apa yang terjadi di kepala Hinako. Situasi apa yang terjadi di sekeliling Hinako pada saat itu. Soal state pikirannya dia dan soal bagaimana lingkungan itu mempengaruhi dia. I mean, keluarganya kayak tai, temennya kayak tai, masyarakat kayak tai. Ending defaultnya di first run itu kan, apa yang terjadi di ending itu nggak bisa dibenarkan, ya kan? Tapi kayak aku ngerti gitu, kenapa Hinako sampai bisa ngelakuin itu. Ya, emang kasihan dia. Apalagi kalau ngomong isu sosial politik di zaman itu ya. Ya, aku ngomongin patriarki. Gak tahu sih kenyataannya gimana, tapi asumsiku di Jepang dan di Indo harusnya nggak beda jauh sih. Masih sama-sama di Asia gitu kan. Aku nggak percaya kesetaraan in every sense. Nggak semua harus setara. I don't believe in that. Tapi aku bisa paham. Kayak pasti capek banget jadi cewek di situasi yang kayak gitu. Di situasi dimana kesetaraan itu begitu jomplang. Kayak laki-laki bisa punya kesempatan untuk ambil banyak role dalam hidupnya. Kayak mau jadi suami, mau jadi ayah, kepala desa, presiden, dan seterusnya. Sementara banyak terjadi kasus bahwa mereka tuh sebenarnya nggak mampu buat pegang role-role tersebut, gitu. Ya basically yang terjadi sekarang, bahkan di Indonesia sekarang gitu ya. Iya nggak sih? But the only role a woman can have is to be a wife and maybe mother. Ya kan? Aku pikir ayah dan ibu Hinako di story-nya itu kan emang kocak ya. Tapi dengan situasi keadaan sosial dan budaya pada saat itu, ya gimana nggak kayak gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Yang menarik lagi itu adalah karakter Junko sebagai kakak Hinako ya. Aku agak kesulitan memahami motivasi dia. Dia itu kan udah nikah ceritanya. Menurutku dia adalah representasi dari masa depan yang ditakuti oleh Hinako. Maksudnya apa? Yaitu wanita tanpa identitas, wanita yang harus tunduk pada tradisi pernikahan gitu kan. Nah, masalahnya dia ini maunya Hinako ngikutin jejak dia, apa jangan diikutin gitu. Dia tuh kan kayak ngasih peringatan, tapi kayak ngasih tahu, kayak ngingetin buat Hinako tuh harus terima nasib gitu. Iya nggak sih? Nggak tau lah, mungkin aku kurang nyimak ceritanya. Aku cuma nonton satu ending doang. Tapi itu yang aku tangkap dari ngelihat scene-scene ketika dia muncul ya. Aku mau ngomong soal karakter Shu. I feel like Shu itu mewakili keinginan Hinako buat tetap tinggal di masa lalu. It's like, fuck growing up gitu. Like, jadilah diri sendiri. Ikutin kata hati. Mau pacar-pacaran sampai teler juga gas gitu. And then Junko itu mewakili pressure untuk berubah menjadi dewasa. Dan menjadi dewasa artinya adalah melepas
apa yang lo inginkan, apa yang lo punya, even identity diri sendiri gitu. Dan harus berubah menjadi sesuatu yang bisa jadi nggak disukai, jadi monster even, seperti yang di-depict di visual gamenya ya kan. Kayaknya Sakuko yang selalu nyebut Hinako pengkhianat, aku inget tuh di awal-awal yang membuat aku bingung, ini orang kenapa? Kenapa dikatain pengkhianat mulu ya kan? Dan fakta bahwa dia mati duluan di story-nya, itu adalah representasi dari rasa sakit Hinako yang kehilangan orang terdekat akibat dipaksa menikah, dipaksa dewasa. Kayak Hinako tuh mengkhianati janji mereka untuk nikah bareng. Itu yang aku tangkep sih ya. Tapi kalau hidup kita tuh kan jalan ke depan. Nah pasti dalam perjalanan itu ada orang-orang yang harus kita lepas gitu. Karena perbedaan pandangan masa depan. Itu udah pasti. Kita sama teman kita aja, meskipun kita kayak jalannya tuh bareng ke arah yang sama. Tapi kalau ada perbedaan sudut dikit aja, misal kayak kita jalan lurus ke arah 0 derajat, terus teman kita arahnya beda dikit 1 derajat doang. Itu kalau jalan terus, lama-lama ya kepisah bro. Ya nggak? Nah, kalau Rinko ini, dia kerasa kayak main antagonis gitu kan, dalam barisan teman-temannya Hinako. Walau kalau aku lihat sebenarnya dia ini malah yang paling insecure gitu. Ya nggak sih? Dia tuh ngerasa selalu kalah sama Hinako. Padahal Hinakonya juga nggak ngapa-ngapain. Dia juga nggak, Hinako nggak pick me, nggak caper, nggak nempel-nempel sama Shu. Dia cukup jadi diri sendiri. Tapi Hinako bisa menang, dalam artian dia lebih deket gitu kan. Sementara itu yang nggak bisa Rinko lakukan gitu. Aku notice kalau misalkan kita mau lihat gimana bentuk bullying yang dialami cewek di usia segitu tuh kurang lebih kayak gitu nggak sih bro? Emang ya mungkin emang nggak ada pukul-pukulan, jambak-jambakan, tapi cewek pembuli tuh bakal bikin lu feel like shit. Kayak lu nggak berhak punya apa yang lu punya, lu nggak berhak hidup even. In some cases, kasus pembulian cewek tuh lebih politik gitu, lebih kotor gitu, psikologik gitu. Dan mungkin bisa jadi lebih menyakitkan. Apalagi kalau awalnya memang dari temenan dulu gitu, tapi terus bermusuhan sampai kayak gitu. Ngerti nggak sih? I like to talk about this more, maybe di kesempatan yang lain. Anyway, ini adalah apa yang ada di pikiranku tentang seri Silent Hill secara umum dan Silent Hill F secara khusus ya. I was just scratching the surface about these topics. Maybe bisa aku bahas lebih dalam, tapi ya buat sekarang I'm just trying to say what comes to mind. Kayak pikiranku berantakan. Aku coba tulis skrip tapi tetap ngalor ngidul. Barangkali bisa memantik diskusi lebih lanjut, I don't know. Lagian aku bikin video ini juga sebagai attempt untuk latihan berbicara, latihan menata pikiran. Kalau kalian dengerin sampai kelar, thank you. Dan coba kasih tahu menurut kalian apa yang menarik dari bahasan ini dari sudut pandang kalian.